Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi sosiologi, di mana materi kali ini itu berhubungan dengan bagaimana sosiologi itu dalam kehidupan. Saya sering menyebut bahwa sosiologi itu adalah everyday life. Sosiologi itu adalah kehidupan sehari-hari. Bagaimana penjelasan sosiologi sebagai kehidupan sehari-hari ini? Nah, kita tidak akan lepas dari kehidupan, karena di dalam sosiologi itu selalu menghadapkan manusia itu dengan berbagai realitas, berbagai kondisi nyata yang ada di sebuah masyarakat. Selalu seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa sosiologi itu adalah everyday life. Nah, yang pertama gini, misalnya saya menceritakan tentang bagaimana orang itu harus bertemu dengan orang lain. Di sini ada konsep yang namanya interaksi sosial. Yang dimaksud dengan interaksi sosial yaitu interaksi di mana orang menyatakan ada saling pengaruh antara minimal dua orang. Jadi yang satu memberikan informasi, memberikan sesuatu yang bisa mewakili perasaannya dia, dan ada aspek yang lain. Di situ ada orang lain yang merespon. Nah, tanpa adanya respon itu maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Itu yang dimaksud dengan dalam konsepnya realitas sosial, bahwa kita itu selalu berhadapan dengan individu-individu yang lain. Kita selalu membutuhkan individu-individu yang lain. Di situ dibutuhkan adanya sebuah interaksi dari adanya orang-orang yang ada di situ. Kemudian misalnya yang kedua, saya ingin juga menjelaskan tentang bagaimana yang dikatakan kehidupan bermasyarakat itu selalu dia memiliki kekhasan tertentu, memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri tertentu atau kekhasan tertentu tadi itu yang menjadi sebuah kebudayaan masyarakat. Kebudayaan ini juga merupakan bagian yang penting dari adanya sebuah hubungan dalam masyarakat sebagai realitas, bahwa budaya ini berkembangnya sangat lokalistik, sangat dipengaruhi oleh topografi maupun demografi sebuah masyarakat, akan selalu berpengaruh yang seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan kebudayaan. Nah, dari adanya kebudayaan ini kemudian akan berkembang menjadi sebuah nilai-nilai, menjadi sebuah norma yang dikembangkan oleh masyarakat setempat tadi itu, menjadi sesuatu yang diugemi, dilakukan, diangkat, akhirnya menjadi sebuah norma yang menjadi tata aturan, di mana tata aturan ini yang akan membuat kehidupan bermasyarakat itu menjadi tentram. Nah, itu karena itu dan norma. Kemudian kalau kita membincang tentang stratifikasi di situ juga kita kenal adanya konsep tingkatan dalam sebuah masyarakat. Nah, konsep tingkatan dalam masyarakat ini bisa juga kita sebut dengan adanya penggolongan masyarakat, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Oke, itu ketika kita melihat sebuah penggolongan masyarakat tadi, kita bisa sering kali kita
memberikan sebuah pembedaan di mana penggolongan tadi itu kita bisa menggolongkan masyarakat secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, itu yang kemudian kita sebut stratifikasi dan diferensiasi. Nah, itu selalu saja kembali kepada sebuah realitas bahwa masyarakat itu selalu ada di situ, selalu berkembang di situ, selalu menghadapi masyarakat yang lain dengan berbagai permasalahannya, dengan berbagai statusnya, dengan berbagai perannya yang ada di situ. Nah, sehingga di situ nanti di sosiologi itu selalu kita dibenturkan, dihadapkan pada sebuah status di mana status ini akan membawa peran kepada orang yang memiliki status-status tadi. Bahkan dalam realitas kehidupan, kadang status ini berbenturan antara status yang satu dengan status yang lain. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di mana semua hal tadi yang saya sampaikan tadi itu akan berdampak pada adanya sebuah perubahan sosial, baik perubahan itu dialami oleh masyarakat secara internal maupun oleh masyarakat secara eksternal. Itu ya. Kalau secara internal, bagaimana di situ temuan-temuan dalam masyarakat itu dikembangkan menjadi sebuah kebudayaan dan menjadi sebuah karakter dari kebudayaan itu yang mewarnai unsur-unsurnya dari adanya kebudayaan itu. Nah, kemudian secara eksternal, secara pengaruh dari luar itu, misalnya saja kalau saya bercerita di situ tentang bagaimana adanya sebuah globalisasi, ada upaya-upaya yang diterima orang, direspon orang dari adanya perubahan tadi karena pengaruh dari pihak luar, di mana pihak luar itu bisa saja di sana itu ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian itu ada hal yang secara realitas bisa diadaptif dan ditiru oleh sebuah masyarakat. Kemudian kalau kita ngomong peniruannya masyarakat tadi tentang perubahan tadi, itu ada perubahan yang bersifat misalnya ada pokok bahasan yang menyatakan tentang westernisasi misalnya. Nah, ada juga yang membincang tentang modernisasi. Jadi di situ kalau kita membincang tentang perubahan sosial, maka di situ bisa terjadi secara internal maupun secara eksternal. Nah, itu tadi yang kita ceritakan bahwa bagaimana sosiologi itu ada pada kehidupan real. Nah, sehingga saya menekankan bahwa sosiologi itu kalau kita melihat secara keilmuan, maka sosiologi itu akan menjadi sebuah proses, di mana proses terjadi itulah ruang lingkupnya sosiologi. Jadi ruang lingkup sosiologi itu adalah proses di mana orang itu selalu berproses, orang bertemu dengan orang yang lain, kelompok orang bertemu dengan kelompok orang yang lain. Itu yang akan menjadi sebuah realitas dengan berbagai masalah yang ada. Baik, saya akhiri pembahasan kita hari ini tentang realitas sosial. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.